Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini yaitu tentang bab pelet. Terima kasih atas pertanyaan dari sedulur-sedulur ruqyah yang ada di grup WA ataupun alumni Kasuban secara pribadi hubungi WA terkait bagaimana tata cara penanganan pelet itu. Langsung saja pembahasan pelet itu yaitu bahasa Jawa. Pelet itu adalah bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu pengasian, halus ya. Apalagi kalau bahasa Arab mahabbah itu lebih halus lagi. Jadi aslinya intinya hampir sama. Tapi satu konteks bahasa itu beda-beda arahnya. Pelet, pengasian, mahabbah. Hampir sama itu, intinya hampir sama. Pelet itu kinerjanya itu masuk ke alam bawah sadar, mengganggu kesadarannya seseorang. Kesadaran terkait apa? Terkait dengan lawan jenis yang biasanya dengan si A dan B dipelet oleh si A. Sing asline biasa-biasa wae karena efek pelet akhirnya menjadi suka. Atau A ke B yang aslinya ada permasalahan tertentu, rodok benci karena bahasa efek pelet akhirnya menjadi senang. Dan ilmu pelet tidak semuanya jelek, ada baiknya. Tidak semuanya jelek. Memang kebanyakan bahasa pelet itu pasti arahnya jelek. Kalau baik biasanya pakai pengasian. Itu koyo-koyo antara jelek dan baik, ameh, mirip-mirip 50-50. Apalagi pakai bahasa mahabbah, wah halus ya. Padahal intinya masih sama. Tergantung orang yang punya ilmu pelet atau dengan tujuan memelet. Tujuannya apa kan gitu. Seperti kasus pernikahan suami istri. Saya tadi mencontohkan kalau pelet, pengasian, mahabbah itu baik. Itu seperti kasus suami istri. Katakanlah suami dipelet oleh perempuan. Dan tindakan istri untuk memelet suami atau memakai pengasihan atau memakai mahabbah supaya suami kembali lagi dalam menjaga sakinah mawaddah warahmah malikai keluarga itu diperbolehkan. Yang penting ilmunya, medianya tidak melanggar syariat. Ilmunya, medianya tidak melanggar syariat. Itu menjadi baik pelet ataupun pengasian ataupun mahabbah. Tapi memang banyak di luaran sana dan kebanyakan ilmu pelet dimanfaatkan beberapa orang, bukan beberapa, wakeh banget. Cah nom-nom senengane. Itu memanfaatkan ilmu pelet untuk kesenangan atau hasrat atau apalagi ya, intinya ben menake lah, atau tujuan percintaan. Wah kayak dong ngono. Sekarang bagaimana ciri-ciri? Oh jangan ke ciri-ciri. Pelet itu ada yang lewat gelombang energi, mungkin punya bacaan tertentu ditujukan si cewek, si C. Saya punya bacaan amalan dengan tujuan ceweknya ben seneng karo aku punya amalan, akhirnya disebulke. Itu pakai gelombang energi. Atau pakai media. Media ini berarti kayak yang pernah dipakai, baju, kerudung, celana, kuku, apalagi ya, macam-macam lah. Pokoknya sing pernah dipakai sama si korban. Atau memakai media nama dan foto. Itu macam-macamnya kaitannya ilmu pelet. Tergantung kapasitas si praktisi dukunnya yang negatif itu. Ilmunya kayak apa, tapi kui kurang lebih kayak ngono. Dan ini yang paling banyak sekali, yaitu pelet dengan media
minuman dan makanan dengan kamuflase atau etok-etok mesake atau etok-etok rasa sosial, tapi niat hati yang di dalam itu tujuannya tertentu, memakai media makanan yang sudah diritualkan atau dibacakan sesuatu atau minuman diberikan sesuatu. Ini penanganannya Masya Allah ini juga lebih sulit, semakin lama semakin menyatu gangguannya di tubuh si korban, dan butuh kesabaran si korban untuk melepaskan gangguan itu dari gangguan pelet itu, dan butuh kesabaran ketika praktisi ketika menangani seperti itu. Sekarang ciri-ciri orang yang kena pelet, iki perhatike. Aku ora niatan nyindir ya, tapi nek sing krasa sadar kuwi lek ndang diruqyah utawa golek wong sing dianggep pinter lek ndang diresiki. Oh, yang tadi foto, maaf sebelum masuk ke ciri-ciri. Ada media-media tertentu yang dari si dukun berupa kayak cincin, berupa kayak kalung, ataupun kertas, ataupun dompet dan yang lain-lain. Itu media-media pelet. Jadi energi bisa, pakaian atau sesuatu barang yang pernah dipakai, kuku, rambut, baju, celana dan yang lain-lain. Habis itu foto dan barang-barang seperti dompet yang dipakaikan oleh si korban, dipakaikan dukun untuk korban. Itu media-media untuk pelet. Sekarang ciri-ciri yang terkena pelet karena masuknya ke alam bawah sadar atau kesadarannya dirubah supaya suka masih si pelaku, maka merubahnya dari pola pikir kesadarannya, merubahnya pola pikirnya. Yang pertama, pola pikirnya gini, tanda-tanda deh. Kita seakan-akan terbayang selalu, kaya mbayang ke sing kae, padahal orang niatan bayang ke, tapi kebayang diri. Tahu-tahu punya halusinasi kaya dolan bareng, enak-enak bareng. Punya halusinasi kaya indah-indah terus dengan si pelaku, dan itu tidak disengaja loh, rata-rata kebayang dewi loh. Yang ketiga, sering bermimpi bertemu dengan si pelaku. Dan keempat, punya rasa keinginan berhubungan suami istri, berhubungan badan dengan si pelaku. Wah, ora iso ditahan. Hawani ngono ae karo kuwi. Bukan ke yang lain, tapi karo kuwi terus. Lalu mungkin orang lain melihat itu seakan-akan itu orang lain ya. Si A korban, si B pelaku, C melihat si A tadi. Korbannya didengar iki kaya linglung, pandangannya kosong. Rata-rata nyawang ning ndi. Kok kosong. Kadang-kadang senyum dewi, ya karena efek halusinasi tadi. Langsung tahu-tahu mudah emosional, apalagi ada yang melarang kaitannya. Oh, awakmu ki ana kepelet, awakmu ki digawe-gawe karo wong kae. Kadang itu langsung refleks marah kalau tidak bisa mengendalikan. Itu semuanya karena merubah mindset alam bawah sadar si korban. Dan yang terakhir, sulit melakukan ibadah, sulit melakukan kebaikan, dan sulit mau berkegiatan. Intinya teko ning kamar wae bayangke, padahal iki rata-rata momen-momen tertentu, beberapa menit itu kadang ya sadar. Loh kok aku ngene ya. Kuwi lho sing dirasake korban si pelet. Dah, sekarang cara penanganan kasus pelet. Yang pertama tadi kaitannya pakai energi, berarti pakainya getaran energi dari suatu amalan.
berarti masuk ke alam bawah sadar. Biasanya di sini pola sadar, alam bawah sadarnya di sini, di belakang tengkuk kepala. Kalau pakai energi, insya Allah tidak terlalu berat banget, tidak terlalu berat. Butuh ruqyah biasa saja, getaran-getaran energi Al-Quran masuk dalam kuping sini, ke pikiran lalu ke hati, lalu mungkin efek sendawa, kadang efek mengeluarkan air liur, itu insya Allah ikatan-ikatan dari energi tadi bisa lepas. Kalau yang pakai media, yang dipakai itu ama media yang berupa barang yang dikasihkan ke korban, itu yang agak sulit. Biasanya itu memakai media khodam. Yang energi tadi kadang ada khodamnya, kadang tidak. Tapi kebanyakan ya pakai energi toh. Jadi pantulannya aura negatif, kayak putih-putih hitam di sektor kepala. Tapi kalau pakai media khodam biasanya itu pakai media yang pernah dipakai dan media barang yang diberikan pelaku ke korban. Biasanya itu ada khodam yang masuk ke area kepala, yang merubah alam bawah sadarnya, merubah kesadarannya, lalu merubah pola hatinya, dan merubah pandangannya, konsentrasinya. Nah, itu berarti ada gaib, ada khodam di dalam tubuhnya. Karena ada khodam atau gaib yang ada dalam tubuhnya, berarti sukmanya ada yang keluar. Nalar logikanya gini, ini tubuh sudah sesuai pas ukuran dengan sukma atau jiwa seseorang. Tapi ketika ada energi tertentu dari gaib masuk dalam sini, pasti ada salah satu sukma yang dikeluarkan dengan dipaksa oleh khodam itu. Nah, itu sing rada angel. Perlu ruqyah lanjutan, atau si pasien itu sering melakukan ruqyah mandiri. Yang pertama, bagi praktisi ataupun si korban pelet, yang pertama fokus untuk pembersihan diri dari gaib yang ada dalam tubuh. Fokus pengobatan dari dalam tubuh. Buat air minum ruqyah ataupun air minum ruqyah mandiri berupa minuman ataupun garam, yang intinya media itu media pengobatan yang sudah didoakan itu masuk dalam tubuh. Piye carane gaib yang ning jero awak lek ndang lunga, boleh pakai media garam ruqyah kasepuan, campur banyu putih kayak uyah garam ruqyah, niat ya Allah, semua medis non medis gaib yang ada dalam tubuh saya dan ikatannya atas izin terlepas ya Allah. Sebagai banyu maca Fatihah, ayat kursi, sholawat masing-masing dititipkan, dah minum. Biarkan energi suatu bacaan Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, itu bekerja mengusir gaib yang jelek-jelek tadi di dalam tubuh, biar pergi lendang lungo. Itu tergantung kasusnya udah lama apa enggak, atau sudah nyawiji apa enggak, tergantung kasusnya dan tergantung keilmuan dukunnya. Kalau dukunnya dawur ya rodok sabar dan berulang kali. Tapi kalau atas izin Allah, kita melibatkan Allah, insya Allah lebih cepat dan lebih maksimal. Gaibnya sudah keluar, berarti kan masih ada kekosongan dalam tubuh. Mungkin kalau alumni kasepuan pakai hadiyatuna ila ruhi wal jasati, nama si pasien atau korban ke orang tua Al-Fatihah, lalu yang kebatinan nyari sukmanya diambil masukkan dalam tubuh, gitu. Tapi kalau orang awam kan tidak punya keilmuan, ya Allah dengan perantara bacaan zikir ini masukkanlah sukma saya yang sudah keluar dari tubuh. Bisa di alam gaib, karena efek khodam tadi bisa menjadi media yang dipakai dukun untuk memelet. Ketiga, penanganan yang ketiga, jadi tadi pembersihan dari dalam tubuh, lalu sukmanya dikembalikan. Yang ketiga yaitu gondo itu efek dari energi negatif yang gaib tadi masuk dalam tubuh.
Itu buka buku Ruqyah Kasih Penarimah Silahul Mukmin, senjatane wong iman. Halaman 27 ya, halaman 27, sambil menepuk pelan kepala dari belakang, ini bawah ke depan. Ini bersihkan dulu. Kalau bisa ada yang membacakan, kalau enggak bisa ya baca pelan-pelan sambil peluk pelan-pelan, tepuk-tepuk pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, matalu nurihi kamiskah, fiha misbah al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajarah mubarakatin zaitunah la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itu kalau bisa ditepuk-tepuk pelan-pelan biar gondo energi negatifnya keluar. Langsung tepuk, pegang kening deh, bukan tepuk, pegang kening, bacakan Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajar. Itu pegang sini ya, sudah. Langsung tepuk area dada, bacakan Alam Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka bisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini tangan kanan ya. Ini tangan kanan. Mungkin kameranya berbalik. Ini tangan kanan, dadanya sebelah kiri. Lalu tepuk area perut, boleh ditepuk, boleh dipegang area pusar ini. Boleh dipegang gini pusar. Bacakan Al-Ikhlas, Falak, Anas, lalu keluarkan. Itu kalau praktisi pengobatan. Kalau orang awam ya udah pegang aja, dibaca. Udah, lalu kalau masih ada reaksi, diulang-ulang. Mandi ruqyah mandiri. Insya Allah kalau mandi ruqyah, mungkin video-video yang kemarin sudah ada. Tanya sama alumni Kasepuan atau ke saya, tidak apa-apa, silakan berkomentar. Besok akan saya share cara mandi ruqyah ki piye to, cara membuat air minum ruqyah itu piye to. Dah, kurang lebih seperti itu, coba dipraktekkan. Patokan suatu pengobatan, karena pengobatan penyakitnya ini tidak kelihatan, energi negatif. Kok ono KCE, kok mengarah step by step, tambah baik, berarti itu jodoh. Nah, kecuali sudah diulang 3 kali renek KCE, podo wae kuwi berarti rak jodoh. Silahkan cari praktisi yang lain. Tapi kalau kok tangani pertama atau praktek ini 1 kali kok lebih mendingan, dah itu berarti salah satu jodoh untuk pengobatan ini. Kurang lebih seperti itu. Muga-muga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.